Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dari SMP Al-Falah? Oke, hari ini kita akan bahas tentang tepat di bulan Agustus ini juga pasti berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia. Oke, pertanyaan yang paling mendasar, yang paling bisa kita ambil dari kemerdekaan adalah apakah kita betul-betul udah merdeka? Kalau kemerdekaan ukurannya dari penjajahan Belanda sama Jepang, ya kita udah merdeka dong. Karena mereka tidak lagi menjajah kita dan semena-mena sebangsa kita. Merdeka. Kalau konteksnya itu penjajahan. Tapi kalau kita coba ingat-ingat tentang remaja Indonesia, pertanyaannya, apakah remaja-remaja Indonesia sudah punya mental merdeka? Itu pertanyaan yang paling menarik. Kalau kita lihat, merdeka itu kan berarti bebas dari belenggu penjajahan. Penjajahan apakah bentuknya cuman Belanda sama Jepang? Rasanya enggak. Penjajahan, ada beberapa remaja yang sampai hari ini masih terjajah, men. Terjajah, diperbudak oleh banyak hal. Salah satunya mungkin yang paling mengkhawatirkan sekarang, diperbudak oleh gadget. Ya nggak sih? Logikanya kan gadget itu harusnya kita yang ngatur. Kan kita yang pakai gadget, kita yang beli gadget, berarti kita adalah leader dari gadget kita. So, kalau seandainya kita tahu bahwa gadget itu adalah kita yang mengatur, seharusnya kita yang mengendalikan gadget, bukan gadget yang mengendalikan kita. Kalau mulai ada perasaan kalau nggak ada gadget, kalau nggak ada handphone kita kesel, kalau nggak ada handphone kita khawatir, kalau nggak ada handphone kita kok ngerasa ada yang kurang dalam hidup. Bukankah itu masuk dalam belenggu penjajahan yang bukan lagi dalam bentuk Jepang dan Belanda, tapi penjajahan yang bikin kita nggak merdeka, tetap punya rasa bahagia meskipun handphone nggak di tangan. Iya nggak sih? Yang menarik lagi, banyak orang-orang yang gara-gara gadget berjam-jam dalam waktu yang panjang, itu tetap aja tuh main aja sampai ninggalin waktu-waktu yang sangat krusial, waktu-waktu yang sangat penting dalam hidupnya. Lu bayangin kalau seandainya main gadget terus kita kehilangan waktu untuk punya prime time sama keluarga, bisa ibadah maksimal, bisa nggak ninggalin sholat. Lu main game tapi juga ninggalin, lupa makan, ya berarti kan game itu yang mengendalikan kita. Bayangin di bangsa yang sudah merdeka masih ada jiwa-jiwa yang terjajah oleh gadgetnya sendiri. Aneh, gila, aneh men, aneh. So, hari ini kalau misalnya kita lihat tuh gambarannya tuh tadi tuh, ya kan, berjam-jam kita bisa menghabiskan waktu untuk gadget sampai akhirnya kita nggak sadar bertahun-tahun nantinya dari jam-jaman menjadi harian terus terbiasa menjadi mingguan, bulanan, tahunan. Akhirnya kita nggak kerasa kita menghabiskan waktu banyak untuk satu hal dan kita kehilangan banyak hal karena kita dijajah dan kita nggak bisa mengatur. Menyedihkan. Belum lagi semua orang merasa bangsa ini sudah merdeka. Bangsa ini sudah merdeka setiap 17 Agustus. Tapi yang menyedihkan, men, sampai hari ini masih ada orang yang udah merdeka tapi gak bisa ngambil keputusan. Apa yang dilakuin ikut-ikutan. Ikut-ikutan itu maksudnya itu gimana ya? Kayak gini deh misalnya. Ayolah kita basket, bro. Malam-malam basket. Udah gue sewa lapangan indoor. Kemana? Gue gak main basket sekarang, bro. Bis, aneh. Kenapa lu gak main basket? Ya lihat aja, gue main sepeda sekarang. Ikutin banyak orang, ya kan? Mantap. Sepeda. Itu kan orang-orang, kita kan memang hobi kita basket, bro.
Ya gimana lagi, basket udah mulai sepi, yang lagi banyak main sepeda. Lu ikut banyak aja. Lu kan hobi, emang hobi lu ikut orang-orang, lu mah aneh sih. Hobi ikut orang-orang, semuanya ikut orang-orang. Ntar orang-orang pada apa sih namanya itu? Makan sampah lu, ikut juga makan sampah. Sampah. Ayolah main basket lah. Ah tapi lu jadi apa nih, main apa nih? Udah main sepeda gua main sepeda. Hype. Hobi itu nggak bisa ngikutin hype. Prinsip. Lu mah gak merdeka banget sih, hidup lu banyak ikut-ikutan orang. Keselin, udah. Gua mah basket tetap gua, punya prinsip. Memutuskan hobi gua sendiri, bukan ikut-ikutan. Kalau gua. Nah kan, ya kan? Beritanya udah banyak, men. Semenjak pandemi corona, pembelian sepeda menjadi meningkat. Dan toko-toko sepeda untung berkali-kali lipat. Gitu. Berkali-kali lipat untungnya. Nggak apa-apa kalau emang kita tahu alasannya dan kita emang suka naik sepeda. Tapi yang menyedihkan kalau seandainya ada orang punya hobi baru, hobinya ganti-ganti, cuman gara-gara ngikutin apa yang paling hype saat ini. Jadi keputusannya bukan karena kemerdekaan pribadinya, dia paham harus berbuat apa, tapi yang dia lakuin, dia memutuskan sesuatu cuman gara-gara ikut-ikutan ngelihat orang kebanyakan. Aduh men, ini zaman kemerdekaan, saatnya setiap orang, setiap jiwa itu bisa ngambil keputusannya sendiri. Aneh. So, apa yang bisa kita maknain di hari kemerdekaan ini? Jadilah netizen plus 62 yang merdeka. Wow, mantap. Merdeka atau mati. Pilihan cuma dua aja dulu, merdeka atau mati. Karena kalau pribadi kita nggak merdeka, kita cuma menjadi sampah tambahan buat negeri ini. Sudah cukup kita melahirkan generasi yang jiwanya nggak merdeka. Jiwanya merdeka tuh merdeka lagi-lagi bukan bermakna kalau kita merdeka kita berarti bebas-bebasnya dong. Merdeka bukan bermakna kebebasan. Merdeka bukan bermakna kebebasan. Karena sebenarnya hidup itu tidak punya konsep kebebasan. Dimanapun kita terikat oleh norma, value, dan lain-lain. So, merdeka bukan memberikan sebuah kebebasan, tapi merdeka memberikan sebuah kesempatan untuk setiap orang bisa berkarya dengan kefahaman dan dengan apa yang dia cintai, bukan karena ikut-ikutan dan dijajah oleh kalangan, golongan, atau apapun. Itu merdeka. Jadi kalau kita hobi naik sepeda karena memang kita pengen naik sepeda, itu merdeka. Kalau kita memang punya cita-cita bukan karena ikut-ikutan, itu merdeka. Ini bocah udah pada daftar sekolah belum ya? Mau telepon dah. Terus. Rio, ada apa lagi? Ntar, kita lagi. Halo yo, gue lagi main nih. Ntar dulu gue liat speaker deh nih. Kenapa yo? Lagi ngapain lu? Main game mulu. Kapalan ntar tangan lu. Ya enggak lah, enak. Kenapa lu nelfon gua, kenapa dah? Jangan basa-basi, langsung aja. By the way, gue ngingetin doang nih. Lu udah daftar sekolah belum? Belum, emang udah daftar? Ya udahlah. Lu serius belum daftar? Belum, gua ntar aja lah daftarnya. Emang pada daftar di mana sih? Gua ntar ini aja dah, nunggu. Aduh, yang rame ntar anak-anak pada di mana ya? Gue ikut anak-anak aja dan ntar yang rame. Lah emang lu gak punya pilihan sekolah? Belum ada pilihan lu sendiri? Belum, gue milih nggak tahu, nggak punya pilihan, ikut orang-orang aja lah, ikut teman-teman. Pokoknya si Tio, si Rijal tuh pada kemana, ntar gue bareng-bareng aja, yang penting mah bareng-bareng. Sekolah mah yang penting bareng-bareng. Itu. Iya, aneh gimana sih? Kan sekolah baru, malas banget teman-temannya baru-baru kan, kalau udah kenal kan enak, yo. Apalagi dah, lo ngomongin sekolah-sekolah, aduh, gue lagi main game nih. Lu mah kebiasaan sih, kalau lagi main game lupa segala-gala. Udah ntar aja dah, telepon lagi dah. Lu terserah dah sekolah di mana. Penting ntar gue ikut teman-teman gue aja. Ya udahlah. Yuk. Belum punya pilihan sama sekolahannya. Aneh, nentuin sekolah yang ditanya, ntar ikut teman-temannya aja yang paling banyak. Lah, tapi kan masa depan punya dia. Dia nggak bisa milih apa yang dia mau. Ikutan orang lain. Katanya udah merdeka. Tapi tahun sekarang masih ada aja orang belum merdeka. Gak bisa ngambil keputusan sendiri.
ikut-ikutan temen. Emang kalau gagal teman-temannya bakal nolong? Masih ada aja orang diperbudak di saat zaman kemerdekaan, ikut-ikutan orang, gak berani ngambil keputusan. Kemerdekaan, belenggu ketidakmerdekaan penjajahan tuh. Orang mau milih sekolah di mana, terserah teman-teman gue aja deh, gue ikut teman-teman gue aja. Yang penting di mana ada teman gue, di situ ada gue. Terus kalau misalnya kita sengsara, teman-teman lu bakal nolong. Maka kemerdekaan kita juga akan menolong kita nanti untuk bisa bikin hidup kita jauh lebih bermutu. Iya nggak sih? Iya dong. Nah, gimana latihan menjadi pribadi merdeka? Wah, kita akan bahas bagaimana caranya. Hilang dulu, oh nggak bisa. Ini hilang kan? Oh enggak, oke. Di hari kemerdekaan ini kita latihan ya kemerdekaan. Sebenarnya kalau kita umat Islam ini Al-Falah kan tiap hari diajarin, yang Muslim kan ya Al-Falah kan Muslim loh. Diajarin kan untuk melatih kemerdekaan itu kan kita kan perlu, kalau Allah tuh ngasih pembelajaran tuh lewat ini loh, lewat aktivitas harian yang kita lakukan berulang-ulang. Sebenarnya juga salah satunya menjaga kemerdekaan jiwa. Sekarang ini keadaannya pandemi corona kan, semuanya tahu kan, ya kan, pandemi, kita nggak bisa banyak aktivitas seperti biasa. Belajar di rumah, BDH, learning from home, LFH. Keadaan kayak gini kan keadaan yang kalau kita nggak bisa ngendaliin, kita bakal terjajah oleh keadaan, akhirnya stres, bingung, ngaco, akhirnya ngeluh doang. Toh sekalipun ngeluh kan nggak bakal ngerubah keadaan, iya nggak sih? Iya dong, pastinya iya. Oke, nah jadi keadaan kayak gini kalau kita nggak bisa ngendaliinnya, kalau kita nggak merdeka, kita yang dijajah sama keadaan, cuma bisa ngeluh doang tapi nggak nyelesain keadaan, nggak jadi solusi. Nah, supaya jadi pribadi merdeka, coba deh. Salah satu hal yang wajib kita lakuin, latihannya sebenarnya kan lewat sholat. Yang menarik kan gini, orang tuh mikirnya tuh sholat tuh buat Allah kan, buat Tuhan kita kan. Sholat biar Allah senang. Kata siapa? Emang kalau kita nggak sholat, Allah nggak senang? Terus Allah nggak jadi Allah gitu? Oh, maksudnya misalnya satu sekolah Al-Falah nggak pada sholat nih. Iya kan? Pokoknya nggak sholat dah, slow, sans gitu kan, nggak sholat. Terus apakah tiba-tiba kesempurnaan Allah menurun? Enggak kan? Walaupun kita semuanya ingkar, Allah tetap sempurna. Ya, kau begitu sempurna. Dia tetap sempurna meskipun kita lalai sekalipun. Jadi please, kalau kita bicara tentang kemerdekaan jiwa, gak jauh-jauh dari apa yang kita lakukan sholat. Gambaran di situ. Jadi kalau misalnya kita pengen tahu bahwa kalau sholat kita buat Allah, nggak juga. Sebenarnya buat kita latihan supaya kita jadi orang-orang yang merdeka. Kayak misalnya lagi corona gini, sholat itu kan pasti Allahu Akbar. Artinya apa? Allah Maha Besar. Jadi kalau kita bilang Allahu Akbar, berarti kita tahu tuh gerakan Allahu Akbar. Oh, berarti Allah Maha Besar nih. Berarti Allah Maha Besar. Jadi kalau Allah Maha Besar, masalah yang kita hadapi nggak mungkin lebih besar daripada Allah. Iya nggak sih? Karena Maha itu berarti segala-galanya. Kalau dia Maha Besar, berarti masalah kita tidak mungkin lebih besar dari Sang Maha Besar. Jadi orang yang sholat tahu bahwa semua masalah besar yang dihadapi sekarang gak mungkin lebih besar dari Allah. Jadinya makanya mau ada pandemi apapun, tetap yakin bahwa kita gak boleh sedih terus, kita gak boleh diem terus. Ada sekolah di rumah, sekolah di sekolah, sekolah di rumah, rumah di sekolah, rumah jadi sekolah, sekolah jadi rumah, orang tua jadi guru, guru jadi orang tua. Whatever itu terjadi, kondisinya berubah-ubah, tapi kita tahu kondisi apapun, masalahnya sebesar apapun, Tuhan kita lebih besar dan pasti bisa nyelesain solusi sedikit demi sedikit. Lama-lama kita bisa keluar dari pandemi ini. Jadi orang yang sholat orang yang paling merdeka, nggak takut nanti gimana, khawatir. Gara-gara kekhawatirannya itu akhirnya jadi timbul penyakit baru. Karena dia tahu masalah pasti ditolong. Kalau masalahnya gede, Allah kan lebih gede daripada masalahnya. Jadi kenapa harus takut ketika kita punya backingan lebih tinggi, dilatih dengan kalimat Allahu Akbar. Jadi pede, punya kemerdekaan hidup. Terus dilatih budaya etika. Orang-orang yang merdeka itu juga bukan berarti bebas tanpa etika. Ketika sholat dilatih lagi dengan ruku itu kan membungkuk gitu kan. Kalau di Jepang itu kan muncrat. Kalau di Jepang itu kan ruku itu kan buat hormat ke raja atau kaisar.
Tapi kalau kita tahu bahwa ruku itu bagian dari seni penghormatan. Jadi orang yang merdeka juga orang yang tahu tentang bagaimana beretika. Orang yang merdeka, orang yang tahu bagaimana beretika. Orang yang beretika contoh adalah jiwa yang merdeka. Jadi kalau kita udah bilang merdeka, berarti kita punya etika. Orang yang merdeka, orang yang tahu bagaimana beretika. Orang yang beretika contoh adalah jiwa yang merdeka. Jadi kalau kita udah bilang merdeka, berarti kita punya etika. Karena kehormatan itu ada sesuatu yang diperjuangkan untuk mendapatkan sebuah kemerdekaan. Kemerdekaan yang kita perjuangkan bukan sekedar merdeka dari penjajah, tapi merebut kembali kehormatan bangsa kita. Maka orang yang terhormat dan dihormati dan punya kehormatan adalah orang yang tidak pernah lupa untuk menghormati setiap orang lain. Kenapa penjajahan dibenci? Karena penjajahan tidak menghargai hak setiap orang di bangsa itu. Jadi kalau kita sholat kita tahu diri bahwa sebenarnya menghargai. Jadi kalau orang yang udah jiwanya merdeka, ada remaja merdeka, itu kalau komentar di YouTube, di komen-komen, lagi ngechat di Zoom, itu komentarnya tahu untuk menghargai, ngargain guru lu, ngargain teman-teman lu. Beda pendapat biasa, itu merdeka. Kenapa? Karena kita ruku, bro. Karena kita menghormati yang lain. Terus juga orang-orang yang merdeka, kalau dikasih kehebatan, dikasih kekayaan, dikasih sebuah keterampilan atau apapun bentuknya, ada waktunya dia mengucapkan Allah Maha Besar dan kepalanya sejajar dengan kaki, dan dia mengatakan, aku sejajarkan kepalaku yang paling tinggi dengan kaki saat sujud, dan mengatakan Allahu Akbar. Karena orang yang merdeka itu tahu diri, sehebat-hebatnya dia, sekaya-kayanya bapak emaknya, sepinter-pinternya, secantik-cantiknya, seganteng-gantengnya, sesehat-sehatnya, sekuat-kuatnya, ada waktu di mana dia sadar bahwa yang Maha Besar itu Tuhan. Makanya pribadi merdeka itu justru orang yang gak belagu, gak sombong, dilatihnya sama sujud. Udah mantap. Nah, abis sujud, kalau kita ingat lagi, terakhir dengan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi samanya kayak keselamatan, assalamualaikum untuk kamu warahmatullah, dan rahmat Allah wabarakatuh, dan berkah Allah untukmu. Jadi gak ada lagi proses dimana kita bisa dengan gampang ngebully orang lain. Jadi Indonesia dikatakan merdeka kalau dia udah bisa menebarkan salam, gak lagi bully. Bisa jadi kanannya gendut, keriting, nggak sama kita, bibirnya doer, bibirnya tembem, itu saya dong. Tapi ketika assalamualaikum warahmatullah, walaupun bibirnya doer, tetap keselamatan untuk dia, saudara kita, sesama manusia. Warahmatullah. Jadi gak mungkin bangsa ini udah dibilang merdeka kalau kita sesama temannya saling menghina, men. Gak mungkin. Kita belum merdeka, dan ternyata masih ada orang-orang mentalnya gak merdeka di tengah-tengah bangsa yang sedang merayakan hari kemerdekaan. Maka hari ini Al-Falah, hayya 'alal falah. Ayo Al-Falah, raih kemerdekaan, raih kemenangan. Jadi orang-orang merdeka untuk bangsa ini, supaya apa? Supaya generasi muda tahu kalau bangsa kita udah merdeka, bangsa kita punya kehormatan. Kehormatan itu menjunjung etika, gak gampang ngehina orang, gak gampang ngebully orang, dan tahu, jangan ragu, jangan takut mau ada corona, koroni, koroca, korodong, koromoy ada tuh koromoy. Apapun kita tahu bahwa masalah yang Tuhan kasih, kita tahu Allahu Akbar. Sebesar apapun masalahnya, kita nggak boleh down, kita nggak boleh takut, kita nggak boleh nyerah. Hati-hati itu boleh, waspada itu boleh, prepare boleh, jaga tetap kesehatan boleh, tapi kita nggak boleh takut. Kenapa? Karena kita merdeka. Karena orang yang merdeka tahu Tuhan yang Maha Besar nggak mungkin diam untuk membantu kita menyelesaikan masalah-masalah yang gampang untuk Tuhan yang Maha Besar. Oke, siap-siap rayakan hari kemerdekaan dengan mental yang merdeka, untuk jadi netizen yang merdeka, untuk jadi siswa yang merdeka, nggak ngeluh lagi, belajar di rumah kek, di sekolah kek. Orang yang merdeka tahu bahwa dimanapun tempat lu bisa belajar, siapapun orang adalah guru. Merdeka atau mati, karena kalau pribadinya nggak merdeka, kita lebih baik mati. Karena orang-orang yang merdeka membuat bangsa ini makin terhormat. Kalau seandainya kita nggak punya kemerdekaan jiwa,
maka kita akan menjadi sampah bagi negeri ini. Pilihannya hanya dua, merdeka sesegera mungkin atau mati seperti penjajahan. Merdeka sesegera mungkin atau mati seperti penjajahan. Merdeka atau mati bukan lagi dalam makna secara fisik, tapi merdeka atau mati adalah bermakna bagaimana kita mau berjuang sehari-hari. Oke, merdeka semuanya. Sampai jumpa lagi. Dan Al-Falah harus menjadi anak muda yang merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.